Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan membuat API refresh token untuk website brand kita. Langkah yang pertama, kita buat folder bernama refresh token di dalam folder handler ini. Kita buat dulu foldernya refresh token seperti ini. Kemudian di dalam folder ini kita tambahkan dua file bernama index.js dan refresh.js. Untuk file index ini berguna agar fungsi yang ada di file refresh.js itu bisa digunakan di service kita. Jadi cukup isikan seperti ini saja untuk file index.js-nya. Kemudian untuk file refresh.js-nya itu kita akan gunakan beberapa model dan variabel dari file.env ini. Jadi ada library JSON Web Token, kemudian ada model refresh token, dan ada 3 variabel dari .env. Jadi di fungsi refresh token ini itu kita akan menggenerate ulang akses token berdasarkan refresh token yang ada di database. Nah, untuk parameternya itu user perlu mengirimkan refresh token dan emailnya. Jadi kita akan ambil kedua data tersebut dari request body seperti ini. Nah, jika salah satu dari dua variabel ini bernilai 0, maka akan kita tampilkan error token tidak valid dengan HTTP code 400. Jika dua-duanya tersedia atau ada isinya, akan lanjut ke logic berikutnya. Di logic berikutnya itu kita akan cek tokennya itu di dalam database seperti ini. Jadi kita cek untuk token yang diinputkan oleh user apakah ada di database atau tidak. Jadi kita cek di table refresh token menggunakan fungsi find one seperti ini. Dengan where klausanya itu menggunakan kolom token dan isinya itu dari variabel refresh token ini. Jika tidak ditemukan, akan kita return error juga, yaitu token tidak valid dengan HTTP code-nya itu 400. Jika ditemukan si tokennya ada di database, akan lanjut ke kode selanjutnya atau logic selanjutnya. Nah, untuk logic selanjutnya itu kita akan lakukan verifikasi si refresh tokennya. Kita copy saja untuk kodenya di sini. Nah, kita verifikasi si refresh token yang tadi oleh user dikirimkan. Kita verifikasi dengan secret refresh token ini yang ada di file.env ini. Kalau misalkan dia ternyata ada error, kita akan return error dengan HTTP code 403. 403 itu forbidden, berarti tidak boleh dilanjutkan. Kemudian kita cek untuk email yang diinputkan oleh user apakah sama dengan yang ada di refresh tokennya. Kalau misalkan ternyata berbeda, maka akan di return error 403 lagi dengan pesan email tidak valid. Kalau misalkan semua sudah valid, kita akan generate ulang menggunakan fungsi sign lagi di library JWT ini. Jadi kita generate ulang datanya itu data user, karena kan di coded.data ini diambil dari refresh token. Nah, si refresh token ini adalah hasil generate dari objek user juga yang ada di sini. Jadi kita generate ulang dengan JWT secret untuk akses token dan masa aktifnya juga menggunakan yang akses token. Jika sudah,
maka akan kita return sukses dengan respons data si akses token tersebut. Jika sudah seperti ini, selanjutnya itu kita akan membuat routernya terlebih dahulu. Kita akan buat satu buah file baru bernama refreshtokens.js di dalam folder roots ini. Nah, kita panggil library yang pertama tuh express agar bisa menggunakan fungsi routernya seperti ini. Lalu kita panggil handlernya itu, kita tampung di refresh tokens handler. Nah, untuk API atau endpoint refresh tokennya menggunakan metode post seperti ini. Kemudian untuk path-nya itu kita menggunakan slash saja atau root saja, karena nanti di bagian app.js kita akan tambahkan prefix di sini. Jadi kita arahkan ke refresh token handler .refresh, berarti akan memanggil file refresh.js ini atau fungsi yang ada di sini. Jika sudah, untuk file refreshtokens.js ini kita akan bergerak ke bagian file app.js. Kita akan tambahkan si refreshtokens routernya di bawah sini seperti ini untuk kodenya. Kemudian di bawah user router yang ini juga kita tambahkan satu root baru untuk refresh token. Nah, kan di sini sudah ada prefix si refresh tokensnya. Oleh karena itu, di root yang ada di refresh token ini tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Jadi kita cukup menggunakan get root ini saja. Untuk pengetesannya, saya coba jalankan dulu menggunakan npx nodemon. Kemudian buka lagi postman-nya. Kalau kalian belum ada collection-nya, bisa di download dulu di tahap sebelumnya dan nanti import untuk si collection-nya. Jadi nanti testingnya cukup pakai yang saya sediakan saja agar tidak bingung. Jadi contohnya itu untuk refresh token, saya tinggal klik seperti ini, maka jika sukses akan memunculkan tampilan respons token. Semisal saya coba salahkan untuk emailnya, maka akan muncul informasi email tidak valid. Selanjutnya saya coba cek untuk refresh tokennya tidak dikirim, maka akan muncul juga token tidak valid. Seperti itu untuk pengetesannya. Untuk pengerjaan API refresh token sudah selesai sampai di sini. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan dalam pengerjaan bagian ini, kalian bisa chat di grup Discord atau di kolom komentar juga. Terima kasih dan semoga bermanfaat.